Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat, sehat. Waalaikumsalam. Sehat. Ya, Bib. Ya. Oh ya, oke. Ya, minum dulu, duduk sebentar. Tarik nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia bisiknya kita di rumah, "Ndak usah kau datang malam minggu, ndak usah kau datang, lebih baik kau pergi ngopi." Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita. Pulang sudah, lama sekali Ustadz kau tunggu. Pulang sudah, kau bisa nonton di YouTube-nya. Alhamdulillah, ternyata masyarakat Berau tidak tergoda dengan godaan setan. Bertahan di tempat ini. Apakah setelah bertahan dan tetap tinggal di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang amin? Simpan HP-nya Bu, bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, Bu, Pak, kenapa Bapak bisa enak lihat saya ceramah sekarang? Nyaman ditengok. Apa kira-kira sebabnya? Salah satu sebabnya karena kaki saya sama panjang. Bagaimana kalau satu pendek? Mana enak Bapak lihat saya ceramah kalau sendiri? Iya toh? Iya. Bapak Ibu, kenapa bisa sampai di lapangan ini dengan senang? Salah satu sebabnya karena langkah kita, kaki bergantian sampai ke sini. Coba kalau kaki kita tidak mau bergantian, jalannya begini, berapa lama baru sampai? Atau kalau dia kaki kita melangkahnya sama-sama, tidak mau gantian, sama pocong. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh Bu,
Ada manusia sehat badannya, terkenal sampai sekarang, kaya, kekayaannya sampai sekarang masih dicari. Kemarin di medsos saya cari kekayaannya dia, mejanya emas, kursinya emas, bahkan tempat makannya juga emas, sepatunya emas, sampai sekarang masih dicari emas-emasnya. Terkenal, kaya, dia raja, tapi tidak punya iman, tidak ada yang senang. Siapa namanya? Fir'aun. Tidak ada yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun orang berau mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya kan? Padahal dia kaya, terkenal, raja, tapi karena tidak punya iman, tidak ada gunanya di hadapan Allah. Maka imanlah ini yang paling penting. Kita bersyukur bisa langkah kaki ke sini. Apa yang melangkahkan kaki Bapak ke sini? Itulah iman. Kalau bukan iman, untuk apa? Tidak ada door prize. Ada? Hah? 500.000 satu orang. Ngerinya. Alhamdulillah. Apa yang menggerakkan kita? Iman. Dan bapak-bapak masyarakat Berau, tadi saya di pesawat, saya berpikir, saya sebagai masyarakat Makassar cemburu. Kenapa? Tidak ada perusahaan di Makassar yang mau bikin acara tablik akbar seperti ini. Alhamdulillah. Ada brokol. Tidak ada urusan kita siapa pemiliknya. Yang penting ada dampaknya buat masyarakat Berau. Cuman tidak tahu pernahkah juga undang artis. Tidak ada kan? Lebih baik undang ulama Pak. Apa kalau undang artis? Mahal Pak. Cuma datang bawa alamat palsu. Tidak juga kita dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja Pak. Ketawa kau semua pelakunya. Maka iman inilah yang penting kita jaga. Alhamdulillah perusahaan brokol berpartisipasi menjaga iman masyarakat Berau dengan menghadirkan tablik akbar seperti ini. Alhamdulillah ada juga ceperannya. Dikasih 500.000. Dunia dapat, akhiratnya juga dapat. Tuh iman yang paling penting. Yang kedua, ibuku di kampung saya lihat, kalau ada tamunya mau datang, maka segera berbenah diri. Menu makanannya lain dari biasa. Penutup mejanya dia ganti. Kasurnya dia bersihkan. Untuk apa? Memuliakan tamu yang akan datang. Dan memang begitulah mestinya orang Islam menghormati tamunya. Kita umat Islam dalam hitungan beberapa hari lagi akan kedatangan tamu. Tamu kita bukan wakil bupati. Ada wakil bupati di sini? Mana dia? Oh, ini Pak Wakil Bupati orang hebat Pak. Kenapa hebat Pak? Karena beliau bisa mewakili bupati. Sementara bupati tidak bisa mewakili Bapak. Enaknya Pak jadi bupati Pak. Wakil bupati ya kan? Bapak mewakili bupati, bupati tidak bisa wakili Bapak. Mantaplah jadi wakil bupati. Iya. Nah, yang akan datang bukan anggota DPR. Ada anggota DPR di sini? Berapa? 2 orang, 2 buting. Coba kalau mau pemilihan, penuh nih panggung Pak. Cuma karena sudah dipilih hilang lagi Pak. Begitu saya lihat di Makassar, di Berau juga begitu. Begitu juga. Kau salah, kenapa kau pilih? Itu karena kau pilih wane piro. Alhamdulillah, saya doakan Bapak sehat walafiat. Ada juga Bapak polisi. Ada Bapak polisi, Masya Allah. Ibu, woi, jangan musuhi polisi. Bayangkan seandainya di Berau tidak ada polisi. Tanahmu diserobot, kamu cari siapa? Polisi. Sapi dicuri, cari siapa?
Polisi. Suamimu hilang cari siapa? Ya cari suami lah. Itu untung ada polisi. Coba kalau tidak ada polisi, datang ke kantor, Pak, anak saya diperkosa, rumah saya dirampok, tolong bantu. Apa kata polisi? Baru saja polisi bubar. Untung ada polisi. Alhamdulillah. Ya, kalaupun ada di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini Pak. Mana STNK? Ini lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Surah-surah lengkap. Ah, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Tamu kita ini akan datang bukan pejabat. Tamu kita yang mau datang ini Ramadan. Ramadan ini disebut Ramadan. Arti kata Ramadan itu panas membakar. Apa maksudnya Ustadz? Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, 11 bulan kau lupakan saya. Aparat hukum, 11 bulan kau mainkan hukum. Pak Camat, 11 bulan kau kerja ala kadarnya. Pak Dewan, 11 bulan kau bohong-bohong. Nih, saya kasih kau 1 bulan untuk mencuci dosamu. Bakar itu dosamu. Panasi itu dosamu supaya hangus. Dialah bulan suci Ramadan. Maka Ramadan sebentar lagi akan datang. Maka kita manfaatkan untuk mencuci dan membersihkan dosa kesalahan. Nah sekarang bagaimana cara menyikapi nyambut Ramadan? Nabi bersabda, barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan, bersenang-senang didatangi Ramadan, maka itkum minan nar, Allah bebaskan dia dari panasnya api neraka. Sekarang bagaimana disebut menyambut bulan Ramadan, bergembira? Ambil elektron, bukan. Orkes tunggal, bukan. Ke bidu-bidu, bukan. Kemana? Ya. Bergembira menyambut Ramadan. Di antaranya, 1, silul arham, sambungkan persaudaraan. Orang yang memasuki Ramadan masih banyak musuh-musuhnya, musuhan gara-gara pilkada, musuhan gara-gara pilcaleg, musuhan gara-gara pilpres. Maka Nabi mengaminkan doanya malaikat Jibril. Satu Syawal waktu itu naik ke mimbar. Ya Allah, kata malaikat Jibril, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya Muslim. Artinya orang yang putus silaturahmi selama Ramadan, amalnya ada tapi tidak dicatat pahalanya. Ibaratnya punya HP tidak ada sinyalnya. Ibu-ibu punya HP tidak ada sinyal, bisa dipakai. Kalau tidak ada sinyalnya bisa pakai melempar. Orang yang bagus orang yang ibadah mahdanya baik, sholatnya baik, puasanya baik, tarawehnya lengkap, tapi semua tetangganya dia musuhi, dia termasuk orang yang dikatakan Nabi, mereka adalah orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Maka belum masuk Ramadan, datang bersilaturahmi. Dia ada di Balikpapan Ustadz, dia ada di Sulawesi, tidak sempat lagi. Ada tuh namanya video call. Video call. Daeng, pernah bikin pengantin? Ya. Pernah dulu saya bawa kue di rumah waktu pengantin, tapi piringnya ikut. Ada hilang piring waktu itu pengantin 12 lusin. Saya ambil. Maafkan saya. Syarat berikutnya dia bilang punya piring. Saya maafkan kamu, tapi tolong kasih kembali saya punya piring. Nah, adik-adik yang pernah jadi tim sukses caleg, disuruh bikin baleho 10, cuma 5 kau bikin, 5-nya kau masuk kantong. Besok kau minta maaf itu caleg, apalagi yang kalah.
Jangan ketawa bos, saya serius ini. Kau datang minta maaf, Pak, maafkan saya. Gara-gara kau rupanya. Oke, saya maafkan kamu. Datang satu kali dia tidak maafkan. Datang kedua kalinya, kewajiban agama katakan. Sudah 2 kali belum maafkan, syaratnya datang ketiga kalinya. 3 kali masih tidak dimaafkan, maka kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, saya mohon kepadamu, wakili saya di hari sidang kelak di padang mahsyar. Jadi kalau Bapak pernah salah, minta maafnya bukan cuma 1 kali, 3 kali. Minta 1 kali belum dimaafkan, datang kedua kalinya belum dimaafkan, 3 kali belum maafkan, cukup. Nah, datang silaturahmi. Yang kedua, memasuki bulan suci Ramadan, Bapak Ibu bagaimana ziarah kubur? Boleh enggak? Boleh ziarah kubur. Yang penting jangan datang minta-minta. Dulu waktu saya kecil kalau orang Bugis pergi ziarah kubur, apalagi kalau pengantin baru, pakai kemeja putih peci. Datanglah dia kubur. Apa dia cakap dalam bahasa Bugis? Oh nenek, engkau tu kasih apomu, pura boting, ilo doang ngina malampe sumurna, masempo dalekna. Ada yang bukan Bugis di sini? Saya terjemahkan. Selesai pengantin, biasanya nenek kita bawa, bapak kita bawa ke kuburan, pemakaman. Apa dia kata? Nek, itu ada cucumu baru menikah. Doakan dia panjang umur, murah rezekinya. Ini sesat dan menyesatkan. Kenapa? Masa orang hidup minta didoakan orang mati? Tidak ada itu. Orang hidup mendoakan orang mati. Dan kalau orang mati didoakan, tidak banyak kita minta. Dengar ini yang mau ziarah kubur. Bagi mereka yang mau ziarah kubur, 1, begitu datang ke pemakaman, ucapkan assalamu alaika ya ahlal kubur. Semoga keselamatan kalian semua wahai penghuni kubur. 1. 2, sampai di area pemakaman, jangan injak batu nisan. Haram menginjak batu nisan. Apalagi sampai duduk di atas batu nisan sambil merokok. Itu sama kata Nabi, kau duduki api neraka. Kenapa Ustaz? Nah batu jitu. Bu, oleh bu, sudah ngantuk ibu? Coba tes dulu. Kalau ibu hafal ini lagu, ikut ya. Ibu, bu, 1, 1, aku 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Itulah TK Pertiwi Berau. Bu, kalau ibu bikin jalan kote, tahu jalan kote? Bawa ke saya. Begitu saya terima, lalu saya injak itu jalan kote. Ibu marah apa enggak? Marah apa enggak? Ya, kenapa marah? Nah jalan kote saya injak. Bukan ibu yang saya injak. Kenapa ibu marah? Kan jalan kote yang saya injak. Ibu marah kenapa? Karena ibu yang bikin jalan kote. Itu di dalam kubur siapa yang bikin? Jenazah atau mayit, jenazah orang yang ada dalam kubur siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Allah. Jadi kalau ibu injak-injak, marah Allah. Kenapa? Itu karya saya, itu ciptaan saya, jangan kau injak. Ustadz, bagaimana kalau padat Ustadz? Berdempetan di situ batu nisan. Ibu ndak usah masuk. Cukup dari luar, boleh. Kalau susah nginjaknya Ustadz, ndak ada tempat melangkah, ndak usah masuk. Dari luar pun boleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Baru misalnya namanya bapaknya yang meninggal, Abdul Latif bin Siapo. Minimal kirimkan Fatihah. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil. Abah bapak saya misalnya sebut namanya Al-Fatihah. Sudah itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh, tidak harus bahasa Arab. Daripada bapak pakai bahasa Arab berdoa tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini mak aja? Mau doakan bapaknya ternyata doanya minta hujan. Kan bingung malaikat. Iya toh? Ya.
Maka apa kita minta? Kalau orang sudah meninggal bapak-bapak, mintanya tidak banyak. Satu, ya Allah ampuni dosa almarhum. Misalnya namanya Fatimah, ya Allah ampuni dosanya Fatimah. Dua, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Misalnya amal bagi-bagi jilbab karena mau dicoblos. Kalau ada amalnya begitu kita doakan, ya Allah terima amalnya. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya almarhum. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Haruskah Habib yang doakan? Tidak. Haruskah Ustadz yang doakan? Tidak. Haruskah penghulu ulama yang doakan? Tidak. Doa tak paling baik bukan dari Habib, bukan dari ulama, tapi doa paling baik dari ulam kubur yang bapak ibu meninggal adalah dari bibir anaknya. Habib belum tentu dia tahu itu di dalam siapa. Apalagi itu yang kalau di Makassar tidak tahu apa namanya kalau di sini. Pak Doja. Yang jaga-jaga masjid, marbot kira-kira. Tapi ternyata banyak juga yang tidak tahu bahasa Arab. Dia datanglah ziarah kubur. Dia bilang doakan mamaku. Dia bilang duduk maki, duduk mi sama-sama, baca mi doa. Dia bilang ini yang marbot. Allahumma gfirli, kata ibu di belakang, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani saghira, amin. Dalam hatiku kasihannya ini ibu. Dikira mamanya didoakan, ternyata mamanya marbot na doakan. Ya kan? Apa itu artinya? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapaku? Yang baca doa. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Siapa yang baca doa? Berarti kasihan ini ibu, sudah dikasih honor, dikasih pisang, suruh doakan nenek kita. Neneknya didoakan. Maka tidak harus, maka lebih baik cucunya yang doakan, anaknya yang doakan. Itu tadi 4. Ya Allah ampuni dosanya almarhum, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin ya Allah. Ustadz, air. Ada saya pernah tanya, kenapa bawa air dek? Anu Ustadz, supaya dingin kuburnya orang meninggal. Kalau begitu, itu air bisa kasih dingin kubur orang meninggal. Sekali kau pasang PDAM di situ, kau buka terus 24 jam. Nggak ada hubungannya itu air. Nggak ada hubungannya. Lalu kenapa orang tua dulu kita siram? Supaya debunya tidak terbang. Kenapa orang dulu kita pakai melati? Orang Banjar kan suka bunga-bunga melati kan, dia bawa ke ziarah kubur. Kenapa? Itu pengganti aromaterapi. Lebih baik bau terapi, bau melati daripada bau tanah yang kotor. Itu sebabnya. Kalau orang Bugis Makassar dulu malah disirami air kelapa. Dan dibukakan batok kelapa lalu dibuang. Kenapa? Karena dulu banyak babi. Kalau selesai dimakamkan malamnya biasa digali babi. Sekarang tidak ada babi. Lebih baik itu batok kelapa bawa ke anak fakir miskin. Nah ini untuk kamu kelapa muda. Nah ingat lagi. Biasa lagi ada baca-baca doa tuh. Orang Bugis bilang baca-baca. Bolehkah orang tidak ada baki-bakinya Ustadz? Boleh. Boleh ada baki-baki? Boleh. Tapi jangan berpikir kue yang kita baca sampai untuk orang meninggal. Tidak. Ustadz, kenapa? Doakan dulu nenekku Ustadz. Nah suka sekali dulu pisang goreng waktu hidup ki. Doakan dulu ku bilang, kenapa kubur nenekmu masih hidup itu? Mau kau kirim pisang goreng? Memangnya bisa sekali kirim, kau paling transfer sekalian. Tidak ada hubungannya itu. Yang ada ketannya, ada pisangnya, ada ayam gorengnya, ada telurnya. Untuk apa itu Ustadz? Bagiannya Pak Ustadz kalau selesai baca. Maka saya Pak, kalau ada begitu saya tidak mau di depan saya. Saya bilang ini tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya sama pembaca. Simpan di belakang. Kenapa di belakang Ustadz? Mengganggu konsentrasi baca doa. Bayangkan kalau siang-siang jam 1 lagi lapar, disuruh baca doa, mulutku baca Al-Fatihah, dalam pikiranku, ya mana dulu saya makan ini. Boleh ada begitu, boleh, tapi tidak usah di depannya baca doa, simpan di atas meja.
Kenapa nenek kita dulu? Karena nenek kita dulu kasihan masih awam, kurang dakwah, tidak ada baca buku kitab. Boleh, boleh, silakan. Yang tidak boleh kalau niat, ada lagi yang lebih parah itu. Dia bawa ke sungai. Dia bilang kembar buaya. Oh, bukan, lebih bahaya itu buaya darat daripada itu buaya di laut. Mana ada manusia kembar buaya? Tidak ada itu. Kalau ada begitu pasti sudah ada dalilnya. Pasti ada penjelasan Nabi. Sampai sekarang saya belajar agama, tidak pernah saya dapat dalil yang membenarkan manusia kembar buaya. Kalau buaya darat, ya ada. Nah sudah, silahkan ziarah kubur, tapi jangan datang minta-minta di kubur. Apalagi datang, nih kalau naik rezekinya anakku ini, beli mobil ini tahun, datang nanti di hutan potong kambing. Masih ada begitu, maka kita tinggalkan semua itu. Apalagi mau masuk Ramadan, ingat, mau masuk Ramadan, hitung-hitung harta. Ini yang di atas ini bos-bos semua ini. Hitung hartanya Pak, pegawai brokol, hitung mobil, hitung kulkas, campur cincin, gelangnya istri, behelnya istri. Itu kawa-kawa itu kan harta itu. Harta 4-50 jutaan itu. Dihitung semua itu Pak. Cincinnya hitung semua. Motor anak 4, hitung semua. Rumah, tabungan, hitung. Sudah hitung, jumlahkan. Oh, ternyata harta saya kalau sudah lebih 85 gram emas. Ukurannya 85 gram emas. Berapa itu kalau 85 gram emas Pak? Berapa kira-kira rupiah itu? Hah? 250 juta. Bapak punya harta setelah dihitung, motor, cincin, mobil, tabungan, tanah, rumah, kumpul, 600 juta. Maka Bapak wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5 Pak, anda cukup 3. Keluarkan 2,5%. 97,5 seolah-olah Allah yang kata ambil makan semua itu 97,5. Saya cuma minta 2,5%. Ada yang bilang begini Pak Haji, kenapa mesti dikeluarkan? Ini kan milik kita. Saya setengah mati cerja. Saya tidak pakai modal. Saya tidak ambil uang di bank. Ini kerja keras saya. Saya nabung. Saya bekerja. Saya pergi sawah. Saya pergi kebun. Ini kerja saya semuanya penuh. Tidak ada urusan. Kenapa mesti keluarkan? Satu, Bapak yakin bisa cari nafkah kalau sakit. Coba kalau Bapak sehat. Macam-macam doanya Pak toh. Berikan saya jabatan. Berikan saya rezeki. Berikan saya anak soleh. Tapi begitu Bapak sakit, satu aja Bapak minta. Apa? Sembuhkan saya. Maka sebagai ucapan terima kasih, syukur, pesuiaro 2,5%. Keluarkan itu 2,5%. Meskipun sepenuhnya hak kamu, kamu yang cari, tapi ada hak orang miskin di situ. Ibu-ibu, halo, ngantuk betul ini Bu? Saya aja dari jam 12 menunggu. Ibu menunggu dari jam berapa? Dari jam berapa? Jam 8 malam. Saya dari jam 12 siang. Jam 12 siang saya sudah di bandara. 2 kali saya datang mengamuk. Mudah-mudahan tidak viral. Tapi saya rencana mau ketemu anggota DPR. Keterlaluan memang ini penerbangan. Kalau Pak, misalnya tidak jadi terbang karena cuaca, kita terima. Kalau tidak jadi terbang karena gangguan teknis, sayapnya masalah, kita bisa terima. Keselamatan namanya. Tapi karena dia kumpul semua, penerbangan pertama sedikit penumpangnya. Penerbangan kedua sedikit penumpangnya. Dia kumpul semua penerbangan terakhir. Supaya dia tidak rugi. Ini namanya kurang ajar. Kau mau untung, kau rugikan kita. Insya Allah dalam waktu dekat doakan saya mau ketemu anggota DPR, lapor ini yang begini. Baru kurang ajarnya. Kalau kita terlambat 5 menit tutup, tidak bisa. Cukaulu. Banyak orang Bugis sini ya. Tahu juga cukaulu bapak-bapak sini. Allahu Akbar. Apa minta diku jelaskan? Ibu-ibu,
Jangan capek. Ini makin lama kita di sini, ini namanya konser midnight. Selama saya jadi penceramah, Pak, baru saya ceramah ini sampai jam 12 malam. Allahu Akbar. Dan rasanya masih jam 9. Karena semangat kita. Kita menyanyi dulu lagi sama-sama ya. Kalau hafal kita lagu-lagu sama-sama. Di sini senang, senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Mantap. Waduh, kalau anak genset enggak nah hafal ini lagu. Yang dia hafal tak bolak-balik, tak bolak-balik. Pantas otakmu tak bolak-balik. Kalau kita lagu kecil kita kan enak-enak, panas sehat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, yang tidak mau bayar zakat karena dia pikir ini harta saya. Dengar baik-baik. Bu, bapak beli pisang. Itu uang bapak beli punya. Sampai di rumah, jangan mentang-mentang karena bapak merasa ini punya saya, bapak makan semua itu pisang. Setelah beli pisang, bapak makan semua itu pisang. Apanya? Ada yang dibuang? Apanya dibuang? Kenapa dibuang? Itu haknya bapak. Makan aja semua. Iya toh, bapak punya kan? Makan aja semua. Kalau kulit pisang masih enak dimakan, Pak. Durian motong. Itulah orang-orang yang punya harta, tidak mengeluarkan bayar zakatnya, dia makan dengan kulit-kulitnya. Itu bahkan dalam Quran dikatakan, hadis Nabi katakan, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya dikumpulkan semua, mobilnya, motornya, cincinnya, tanahnya, empangnya, semua dikumpul, lalu dijadikan panas api neraka, disuruh makan, seolah-olah orang Bugis bilang, Andre kula buaja, suruh makan dan dipikulkan di lehernya. Jadi sebelum masuk Ramadan satu mulai bayar zakat. Kenapa Ramadan kita mulai? Supaya gampang hitungnya. Yang kedua, kita Ramadan pahalanya berlipat ganda. Ya, bayar zakatnya. Kalau tidak, makan durian dengan kulit-kulitnya. Nah, contoh lagi, ibu beli kain mau bikin baju. Setelah punya kain, ibu kan punya itu, ibu halal, ibu punya. Apakah semuanya ibu pakai itu kain? Ada yang dibuang toh? Nah, kalau tidak mau bayar zakat, sama orang bikin pakaian, tidak ada dia buang. Dia jahit semua, tidak ada modelnya. Nah, Bapak Ibu, menjelang Ramadan ini, keluarkan zakat harta kita. Kepada siapa kita berikan? Fakir. Apa itu fakir? Ada kerjanya tapi gajinya tidak cukup. Gajinya 1 juta, biaya hidupnya 1,5 juta, boleh dikasih. Yang kedua miskin. Apa itu miskin? Tidak ada sama sekali kerjanya. Boleh dikasih itu. Yang kedua musafir. Boleh. Ibnu Sabil. Boleh. Kasih. Saat latib dari musafir. Boleh. Boleh. Kalau tidak ada melumu. Ya. Termasuk mu'allaf. Orang yang dilembutkan hatinya. Baru masuk Islam. Dia Tionghoa. Orang kaya. Masuk Islam. Boleh kasih. Boleh. Nah dia kaya Ustadz. Dikasihnya duit bukan karena untuk meringankan ekonominya, tapi membuktikan bahwa kamu punya saudara baru. Nah, ini sebagai rasa persaudaraan kita. Nih ada zakat dari Islam. Fisabilillah boleh dikasih lagi. Bayar utang, orang yang banyak utangnya, tapi bukan utang pinjol, bukan utang bank yang misalnya ada utangnya Ustadz berapa 5 miliar. Bukan itu. Utang yang dimasuk adalah utang pinjol yang dari 200.000 menjadi 3 juta. Boleh dikasih. Dibayarkan utangnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ke-8 amil atau panitia. Bayarkan zakat. Yang berikutnya secara teknis. Masuk Ramadan. Pergantian waktu dalam Islam bukan 12 siang. Bukan 12 malam. Tapi beduk maghrib. Misal besok sudah mau Ramadan. Bapak mandi dulu, mandi sunnah menyambut Ramadan, ya, untuk mensucikan baju kita, badan kita. Kemudian sunnah lagi, bagaimana? Kalau mandi
seperti mandi junub, cuma beda niat. Kalau junub niatnya wajib, kalau mandi sunnah ya sunnah. Bagaimana caranya Ustaz? Wuduk dulu, majenek kiolo. Sudah, jangan sampai di kaki, cukup sampai di telinga. Sudah itu masuk ke kamar mandi, ambil timba. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandi sunnah menyambut Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Membersihkan diri saya. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Ustadz, bagaimana kalau kita pakai shower? Rumah orang kaya, tidak ada timbanya. Nah, begini saja. 1, 2. Ya kan? Sudah terakhir, selesai mandi, basuh kaki, berdoa. Nah, sudah masuk maghrib, mari kita beli pakaian khusus. Bukan perintah ulama, bukan perintah Nabi, tapi Quran langsung perintahkan dalam surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke masjid, ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Datang saja ke rumah bupati, datang saja ke rumah kantor bupati, kita pakaian bau khusus. Kalau perlu kita pinjam jasnya orang untuk pakai. Kenapa? Untuk datang ke masjid berpakaian ala kadarnya. Adik-adik remaja, anak genset, kalau kau datang ke masjid, jangan pula bajumu yang kau pakai main pedel, itu juga kau pakai datang taraweh. Ada juga pedel di sini, Pak? Ada. Hati-hati ibu-ibu yang suka pedel, hati-hati. Jangan sampai kau pedel pakai jilbab tapi sempit-sempit. Di blender kau nanti di neraka. Saya biasa, olahraga boleh Pak, tapi jangan di depan laki-lakinya orang. Sudah sempit, dia pakai jilbab tapi sempit. Baru roknya memang ada, tapi yang begini tingginya. Sudah itu ambil bola, hancur kita Pak. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Iya Pak, hati-hati Bu. Yang suka olahraga boleh, tapi jangan ketat-ketat. Jangan campur laki. Wanita muslimah tidak akan lakukan seperti itu. Jangan sampai di akhirat nanti baru menyesal. Adik-adik kalau pergi masjid, jangan kau pakai baju oblong. Boleh, boleh. Tapi sama kalau kau ke rumahnya presiden pakai baju oblong. Pasti ajudan, tidak boleh, kau kurang ajar. Apalagi pakai transpak. Masih gendut lagi. Waktu ruku masih bagus Pak. Sekali sujud ada celengan. Maka menjelang Ramadan, jangan ketawa saya di sini Pak. Jelang Ramadan pakailah yang pakaian yang bagus-bagus. Kalau bapak beli baju, ibu-ibu beli baju, anaknya ibu dibelikan baju. Nak, saya belikan kau kudung sembahyang nak. Saya belikan kau baju kemeja yang bagus-bagus. Gamis nak, kau pakai nak ini ya. Kau pakai pergi taraweh. Kau berdoa. Kalau ibu lakukan itu karena memuliakan Ramadan, masa Allah tidak kabulkan doa. Ya, berikutnya masuk Ramadan. Banyaklah berdoa. Berdoanya kapan Ustadz? Doa paling bagus menjelang buka puasa. Itulah dulu TVRI radio sebelum ada namanya pilkada. Itu TV radio kalau mau buka, Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'alka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dulu. Sekarang mau buka diganti Pak. Saya direktur utama. Ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya ini. Kenapa kau kalau kau? Mungkin ada pelakunya di sini. Iya kan? Jelang buka puasa, di situ doa makbul. Nah, pada saat Ramadan banyaklah berdoa, minta kepada Allah. Nah, bicara doa itu, Bapak Ibu, semua kata Allah, ud'uni astajib lakum. Semua doa pasti aku kabulkan. Berdoa kok pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Cuma Allah mengabulkan doanya, Pak Wakil, 4 cara Tuhan mengabulkan doa. 1,
Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih wakil wali kota, wakil bupati. Terpilih betul. Itu namanya taufik. Kesesuaian yang Allah mau dan kita mau. Taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku jadi PNS. Betul. Taufik namanya itu. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus PNS. Allah tahu, jangan PNS. Kalau PNS nanti dia korupsi. Lebih baik dia jadi hafal Quran. Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Contoh, dulu mendaftar ke kedokteran. Habib, 3 kali saya ikut daftar. Anda boleh 5 kali saya daftar. 3 kali saya daftar, nggak lulus. Malah saya lulus di sospol. Temanku yang lulus di dokter, saya protes sama Tuhan, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Temanku lulus, tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Pak dokter pulang ke lebaran? Tidak, mahal tiket. Kalau saya pulang, 1 tahun gaji dikumpul dengan anak dan istri. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Kenapa? Saya tidak pernah pikir tiket, Pak. Kemana-mana, bisnis kelas. Hebat, ini bisnis kelas. Tapi bukan hari ini, bukan. Desember kemarin Pak Wakil, saya didatangi Garuda Indonesia, manajernya, ke Makassar. Dikasih penghargaan. Penghargaan apa? Pengguna bisnis kelas terbanyak. Hebatnya lagi Pak Wakil, bukan saya beli. Dibelikan. Sekali ini dia bisa belikan tiket. Brokol. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Berarti, andai saya jadi dokter waktu itu, tidak bisa saya terbang kemana-mana. Andai saya jadi dokter waktu itu, barangkali saya tidak ada ini malam ini di sini. Maka Allah kasih yang jauh lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil. Allah tahu, tidak usah aku punya mobil. Kalau ada mobilmu, nak pakai suamimu selingkuh. Lebih baik saya kasih kau anak hafal Quran yang taat beragama. Jadi jangan sangka buruk. Yang ketiga, Allah kabulkan doa kita tapi ditunda. Bapak Prabowo ikut Pilpres sejak 2014. Iya toh? Atau 2009 kayaknya. 2009 sudah mulai. Kapan Allah kabulkan? 2024. Nabi Zakaria itu Pak, minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Sampai Nabi Zakaria bilang, tidak mungkin, saya sudah tua. 21 ke 90 tahun. 60. Berapa tuh? 69 tahun. Ku pancing jako ibu. Nah tunggu mentong nggak salah ini ibu ini. 69 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Adam minta dipertemukan Siti Hawa ketika diusir dari sorga. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun. Itu Nabi. Kita berdoa pagi, mau dikasih malam. Baru tukang tipu. Kok kira ada orang dalam? Allah kabulkan, tapi ditunda. Yang keempat, cara Allah mengabulkan, nanti di akhirat kelak. Ketika Nabi selesai sholat subuh, Nabi balik para sahabat dan bertanya, saudara-saudara sekalian, ada tidak di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat berkata, tidak ya Rasul. Nabi bersabda, semalam saya bermimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya suami ibu, jangan ditafsir. Ya Allah, kata Nabi, saya dibawa jalan-jalan masuk dalam surga. Ketika dalam surga Allah memperlihatkan saya, ada manusia diberikan hadiah oleh Allah. Hambaku ini hadiahmu. Kata manusia ini hambanya, ya Allah banyak sekali kau kasih saya. Amalku, supaya gampang saya kasih angka. Amalku cuma 5, kau kasih saya 5 juta. Banyak sekali ini ya Allah. Lalu Allah nyampaikan, wahai hambaku, ketahuilah yang banyak itu adalah doa-doamu yang saya tidak kabulkan waktu kau hidup di dunia. Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya. Maka berdoalah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu keluhkan Allah berikan selama-lamanya.
Alhamdulillah anak-anak sekarang rajin berdoa. Tapi sayangnya doanya di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bu, kita nyanyi lagi. Nyanyi lagi ya. Sayonara, sayonara. Buat apa susah? Susah itu Masya Allah. Kalau begitu sayonara sudah kita ya. Ingin rasanya berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kasihan ibu-ibu yang jauh. Mudah-mudahan saya doakan langkah-langkah kaki ibu bapak dicatat sebagai amal. Dan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Kita doakan juga Brokol sebagai perusahaan yang ada di Berau. Bukan saja mengambil sumber daya alam yang ada di Berau, tapi berbagi manfaat kepada masyarakat Berau seperti ini. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya perusahaan PT Brokol selalu menghadirkan acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh rangkaian acara Tabligh Akbar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara ini kita mendapatkan keberkahan. Kami dari seluruh panitia Majelis Zikir wa Ta'lim Ratibul Haddad